Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir atau tugas akhir semester dari mata kuliah pemrograman 2. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahman. Saya Muhammad Reza Julfikar. Dan saya Arya Nugraha. Saya Fahri Anggoro. Saya Muhammad Panggirawan. Saya seakan harga kita. Oke, di sini kita membuat sebuah website atau sistem informasi yang digunakan untuk mencari jenis celana untuk anak-anak usia 1 sampai 10 tahun dengan judul websitenya yaitu Kid Size Finder yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam menentukan ukuran pakaian anak, khususnya celana. Hal ini disebabkan karena setiap anak memiliki pertumbuhan yang berbeda, meskipun usianya sama. Tujuan website ini yaitu untuk membantu orang tua yang memiliki anak dari usia 1 sampai 10 tahun. Dan di sini kami akan mendemokan cara pemakaiannya. Pertama ini halaman utamanya dari Kid Size Finder. Kalian di sini bisa membaca atau quote utama dari kami, yaitu temukan ukuran pakaian anak yang tepat. Nah, kita mulai aja. Di sini kalian bisa memilih, atau ini sebagai opsional ya, kayak merek apa aja dan model celananya apa aja. Kemudian kalian bisa next. Nah, kemudian ini yang paling penting yang harus diisi. Misal nama opsional, terus untuk umur, dan pilih jenis kelamin. Kemudian di sini ada tinggi badan yang akan mempengaruhi perhitungan nanti, serta berat badan dan lingkar pinggangnya. So, 60. Kemudian langsung cek size saja di sini. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Hasil rekomendasi. Ini ukuran 3 ya. 2 sampai 3 tahun cocok untuk tinggi 109 dan lingkar pinggang 60 cm. Celana pendek dengan pinggang elastis yang untuk bermain. Kemudian di sini ada juga histori pencariannya yang kita simpan di database. Ini databasenya, Size Finder Kids. Dan hanya memiliki satu tabel saja, yaitu size underscore history. Setelah itu, ini adalah bagian utama yang kami buat. Kami membuatnya menjadi 3 bagian utama. Yang pertama backend, yaitu folder API, aset untuk gambar, dan ini untuk frontend-nya. Kemudian, frontend ini akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Zulfikar, yaitu index.php. Di bagian index.php ini berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan informasi awal dan mengarahkan pengguna untuk mulai mencari ukuran pakaian anak. Doctype HTML menentukan tipe dokumen HTML5. Di variabel warna kita bisa menambahkan warna apa saja. Pi bisa ke bawah, Pi. Nah, ada reset box sizing di sini untuk CSS-nya ya. Terus Pi ke bawah, Pi. Di bagian wrapper ini utama agar konten berada di tengah. Di card utama kontainer, terus ada branding, judul kecil di pojokan bagian ilustrasi. Langsung ke ininya aja, Pi. HTML-nya jangan CSS-nya. HTML, PHP. Nah, di sini ada nama aplikasinya, itu Key Design Designer. Terus halaman utama,
ada konten teks dan tombol, terus ada Oke. deskripsi singkat fungsi website, lalu tombol menuju halaman berikutnya. Oke, kemudian di bagian input body dan select jeans akan dijelaskan oleh Arya Nugraha. Wait. Baik, selanjutnya memasuki pada bagian input body.php. Bagian ini tuh pada halaman ini tuh pengguna diwajibkan mengisi data tubuh anak. Sistem membatasi input agar sesuai dengan usia anak dan mencegah kesalahan data. Nah, di bagian pertama itu dia akan mengambil parameter model dari URL get-nya, terus masuk ke encoding dan membuat tampilan responsif di perangkat mobilenya. Dan selanjutnya terus terus P. Itu di bagian CSS-nya. Lanjut. Hmm. Nah, ini menggunakan masuk ke bagian div ya. Jadi untuk memiliki site vendor dia menggunakan kelas dengan tag P, terus lanjut P. Bagian from input data, anak, tombol, usia anak, jenis kelamin, dan itu pilihnya opsional. Masuk lagi ke tinggi badan dan berat badannya. Terus mengukur bagian lingkar pinggang, ada kotak peringatan dan tombol aksi. Dan selanjutnya ada note. Select jeans.php. Ini Udah ya? langsung ke sama seperti sebelumnya berarti ini. Kemudian bagian result.php akan dijelaskan oleh Fahri. Nah, di sini kita masuk ke result.php yang menghubungkan file ini ke database MySQL. Terus menggunakan PDO dan semua query, insert, dan select di bawah bergantung ke batch ini. Jadi kita ngambil data dari form input body.php. Jadi terima barang, buang spasi berlebih jadinya. Terus dibawahi. Jadi itu di bawah ini ada kayak ngecek ulang backend segala macam. Terus, nah di bawah ini ada case logic dan numerik nih, menentukan ukuran dasar, parameter utamanya tinggi badan, tingginya faktor paling stabil untuk size anak. Nah, terus ini juga menyesuaikan size berdasarkan postur tubuh, yang lalu koreksi air berdasarkan lingkar pinggang, mengubah angka size dan teks ramah user, gitulah pokoknya memberikan. Nah, Lalu di final testnya ke bawah Pi, ya itu buat ini Saka. final testnya. Kemudian lanjut di bagian Oh, backend-nya Saka yang itu. akan dijelaskan oleh Nandi. Di sini ada db.php. Oke, selanjutnya ini ada DBPHP ya. Ini menentukan alamat host database. Terus nama database-nya yang akan digunakan. Terus username untuk login. Terus ada password database. Lanjut, Pi. Jadi di sini tuh ada tuh jika koneksi gagal tampilkan pesan error. Lanjut, Bi. Lanjut ke history PHP. Nah, di sini history PHP itu file ini berfungsi sebagai API endpoint. Tugasnya itu mengirim data riwayat size dalam format JSON. Menentukan respons sebagai JSON dengan encoding. Memanggil file koneksi database. Lanjut. Nah, ini save.php. Oke. File ini berfungsi sebagai IP untuk menyimpan data hasil perhitungan size ke database. Menentukan bahwa respon IP berupa JSON dengan encoding. Mengecek apakah request menggunakan metode POST. Jika bukan, oke lanjut. Nah, di sini menentukan hasil ukuran baju atau celana yang telah dihitung sistem. Nah, ini menyiapkan query insert. Terus
ini menjalankan query dengan mengirim data ke parameter. Oke. Kemudian di bagian result.php ada final size yang akan dijelaskan oleh Saka. Nah, untuk di bagian ini saya akan menjelaskan hasil dari rekomendasi bagian gambar dan histori. Dan ini adalah yang akhir dari bagian yang kita buat, yaitu final size. Yang pertama ini ada final size menggabungkan seluruh algoritma dan menghasilkan satu ukuran final. Dan selanjutnya di bawah itu ada kayak menyimpan hasil rekomendasi menggunakan print statement, terus ada aman dari SQL injected. Terus yang ke bawahnya lagi, nah di sini juga ada juga kayak menampilkan cache 10 data terakhir, terus membuktikan sistem benar-benar menyimpan data. Dan ke bawahnya lagi tuh ada kayak helper to extract size safety. Coba Pi, ke bawah lagi Pi. Ini untuk bagian HTML-nya. Ya, ini untuk bagian HTML-nya. Nah, jadi untuk intinya itu halaman hasil menampilkan ukuran pakaian yang direkomendasi, jenis celana yang sesuai, serta riwayat pencarian sebelumnya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jadi, manfaat website ini seperti yang kami jelaskan di awal, dengan adanya Kid Size Finder, orang tua tidak perlu lagi menebak-nebak ukuran pakaian anak jika mereka ingin membeli celana secara online, bisa menggunakan website ini, dapat mengurangi resiko kesalahan ukuran, meningkatkan kenyamanan anak saat beraktivitas. Dengan demikian, Kid Size Finder diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam membantu orang tua menentukan ukuran pakaian anak secara lebih tepat. Mungkin hanya itu, mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengodingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah, kelar ya. Cuman Ya, bentar. menit. Tahu sih Dan nanti ya. input lu.